بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Siapa yang baca di sini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Siapa lagi? Sini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Siapa lagi? Bismillah, minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi wadda'a rabbuka ma qala walal akhirana kamunan nasfa yu'di rabbuka fanardo alam kaya demang fa'awa wa wajadna kamdon nang fa'awa wajadna ka'ina auna fa'amman adima falana fa'amma sa falana nar fa'amma binikman rabbika wadis. An-Nabi Ruqayyah Tamini Usid dari radhiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wala atinun nasih qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawal Bukhari rawal Muslim. Tayyib. Hadis ad-dinun nasiha, hadis siapa? Ad-dinun nasiha, siapa yang tahu hadis siapa? Ada yang tahu enggak? Siapa? Ruqayyah. Ad-dinun nasiha qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Hadis siapa? Ruqayyah. Siapa? Siapa tadi? Abu Ruqayyah. Bukan Ruqayyah. Tamim bin Aus ad-Dari. Tayyib. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babun idza ulqiya ala dhahril musalli qadarun aw jifatun lam tafsud alaihi salatuhu. Bab idza ulqiya, jika diletakkan atau dilemparkan ala dhahril musalli, di atas punggung orang yang salat, qadarun. Qadarun kata Imam Al-Hafidh ay najas, suatu yang najis, au jifah atau bangkai yang sudah bau ataupun yang belum berbau, lam tafsud alaihi salatuhu, maka salatnya pun tidak rusak atau tidak batal. Ini masalah khilafiyah ya ikhwan.
kita sedang sholat, kalau masalah mungkin sedang sholat, kemudian di tengah sholat kita atau setelah selesai sholat baru kita tahu ternyata pakaian kita najis, tidak ada masalah. Para ulama mengatakan tetap sholatnya sah, karena kita tidak tahu. Cuman yang masalah kita sekarang, barakallahu fikum, sedang sholat, kemudian di pertengahan sholatnya tahu kalau pakaiannya ada najisnya, atau tahu kalau pakaiannya suci. Di tengah sholat mungkin anaknya mendekat kepadanya, begitu tasyahud atau begitu tasyahud duduk di pangkuannya, atau mungkin naik, ternyata mungkin pakaiannya kena najis. Ternyata mungkin anaknya celananya kena air kencing atau yang semisalnya. Dan kita tahu merasa bahwa ini kena najis. Kalau kita berpegangan dengan bab yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan ini juga keterangan Imam Al-Hafidh sesuai dengan mazhabnya Imam Al-Bukhari, berarti lam tafsud alaihi salatuhu, dia melanjutkan salatnya dan tidak pengaruh. Ini mazhabnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kecuali kalau memang dari awalnya sudah tahu bahwa dia terkena najis. Tetapi kita lihat dari asar yang beliau nukil rahimahullahu taala, kebanyakan para ulama barakallahu fikum mengatakan salatnya batal. Artinya barakallahu fikum salatnya harus ada dua cara. Cara yang pertama seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam kondisi bisa dilepas pakaian yang terkena najis dan masih tetap tertutup auratnya. Mungkin kita sholat menggunakan baju koko atau baju gamis dan menggunakan sarung, kemudian baju dalam. Mungkin baju koko tadi ini kita tahu bahwa ini yang terkena najis adalah baju kokonya. Kemudian kita lepas dan melanjutkan sholat, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Atau mungkin kita menggunakan sarung dan memakai sirwal. Kita tahu bahwa yang kena najis ini adalah sarung kita, dan kemudian dilepas dan sholat dengan sirwal. Fana'am. Yang kedua yang tidak bisa, artinya kalau dilepas kelihatan auratnya. Kena sarungnya sementara dia sholat dengan cuma celana dalam aja pakai, kemudian dilepas sarungnya sholat sendiri. Yang seperti ini nggak mungkin. Apa yang dia lakukan tidak lain kecuali keluar dari sholatnya kemudian ganti pakaian. Cuman memang ini kebanyakan ulama. Yang jadi masalah barakallahu fikum, kisah yang nanti kita akan baca ini. Ketika Rasulullah SAW sedang sholat, kemudian diletakkan tatkala beliau sujud di atas punggungnya kotoran binatang. Tayyib. Wa kana Ibnu Umar idza ra'a fi thawbihi daman. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jika beliau melihat pada pakaiannya darah. Wa huwa yusalli, dan beliau dalam keadaan salat. Yani ini kalau kita berpegangan kepada mazhab bahwa darah adalah najis. Tetapi yang sahih barakallahu fikum, darah bukan najis. Wada'ahu wa madha fi salatihi. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau salat, ternyata Jibril datang salat menggunakan sandal, dalam keadaan memakai sandalnya. Ternyata Jibril di tengah salat, Jibril datang memberitahukan bahwa salatnya sandalnya ada najisnya. Beliau pun melepasnya. Demikian juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seperti yang tadi kita jelaskan. Kita ingat misalnya pulang dari masjid menggendong anak, gamisnya atau baju kokonya terkena air kencing, lupa, kemudian dipakai sholat lagi baju ini tadi. Di tengah sholat ingat kalau ini adalah najis, kemudian dilepas.
sedang sholat, dilepas baju kokonya, kemudian sholat dengan menggunakan kaos dalam, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini kalau di rumah sendirian. Kalau di masjid ya dikamplengin sama orang, sholat kok pakai kaos dalam. Naam. Tayyib. Ini athar Ibnu Umar radhiyallahu anhu, meletakkan pakaiannya yang terkena najis. Wa qala Ibnu al-Musayyib wa Sya'bi, "Idza shalla wa fi thawbihi damun aw janabatun." Berkata Imam Ibnu al-Musayyib wa Sya'bi, "Idza shalla, jika seorang di antara kalian salat wa fi thawbihi damun, dan ternyata pada pakaiannya terdapat darah, au janabatun, atau janabah, junub yakni mani, au li ghairil qiblah, yakni bagi yang berpendapat bahwa itu adalah najis, atau salat menghadap selain kiblat, au tayammama fa shalla thumma adraka al-ma'a fi waqtihi la yu'id, atau dia tayammum kemudian salat, ternyata di tengah salat dia mendapatkan air, maka beliau Al-Imam Ibnu al-Musayyib dan Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan la yu'id, tidak perlu mengulangi salatnya. Ini barakallahu fikum khilaf yang tadi kita jelaskan. Thayyib. Tetapi artinya yang tadi seperti yang tadi kita terangkan, kalau tahunya setelah salat. Setelah salat diberitahu bahwa kamu tadi salat tidak menghadap kiblat, tidak perlu mengulangi. Entah masih ada waktu ataupun tidak ada, sudah keluar waktunya. Salat dia sudah berijtihad. Di rumah orang ternyata ditinggal oleh tuan rumah. Keluar, pergi, mau nanya, enggak ada orang. Salat. Ternyata datang tuan rumah setelah selesai salat, cerita tadi saya salat menghadap ke sini. Ternyata kata tuan rumah, kamu tidak menghadap kiblat. Kiblatnya itu yang benar sini. Apa yang wajib? Apa mengulangi salatnya? Tidak perlu. Karena tatkala dia salat tadi adalah dalam keadaan sudah berijtihad, sudah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan arah kiblat, kemudian ternyata meleset dari dugaannya. Tidak perlu mengulangi. Ini yang dimaksud dengan ucapan Al-Imam Sa'id al-Musayyib atau Al-Musayyab dan Al-Imam Asy-Sya'bi. Yang kedua, orang tayammum. Salat dalam keadaan tayammum. Di tengah salat turun hujan. Sudah berusaha mencari air dan dia tidak mendapatkan air sama sekali. Di tengah salat turun hujan. Barusan Allahu Akbar, pure hujan turun. Apa yang dilakukan? Pada asalnya apa yang dilakukan ya akhwan? Meneruskan salatnya atau membatalkan salatnya kemudian keluar berwudu? Dia dalam keadaan salat. Barusan Allahu Akbar atau di tengah salatnya hujan turun. Atau ada temannya datang bawa air. Dalam kondisi dia sudah mencari air ke sini, sudah putus asa semuanya, falam tajidu ma'an fatayammamu. Setelah itu dia tayammum. Di tengah salat turun hujan atau datang temannya dengan membawakan air. Pada asalnya barakallahu fikum dalam keadaan yang seperti ini dia membatalkan salat dan kemudian berwudu. Karena termasuk pembatal tayammum adalah perbedaannya dengan wudu, pembatal wudu tambahan satu adalah mendapatkan air. Tetapi kalau ternyata dia salat dengan kejahilannya, turun hujan, terserah hujan turun, lah terlambat kamu turunnya hujan. Dari tadi kutunggu-tunggu nggak turun-turun, ini giliran salat turun, lah terserahlah saya mau salat. Terusin aja salatnya. Setelah salat mungkin ada yang ingatkan, kamu tadi semestinya batalkan salatmu kemudian berwudu. Lah tidak perlu mengulangi. Karena dia sudah salat dalam keadaan berwudu, dalam keadaan tayammum. Dia tidak perlu mengulangi. Tetapi kalau mau salat sunnah misalnya setelah itu dia harus berwudu karena sudah ada hujan.
Fanam. Shalla li ghairil qiblah. Demikian juga orang yang salat dalam keadaan ternyata setelah selesai salat tahu bahwa di pakaiannya ada najis. Tahu kalau pakaiannya terkena najis, tidak perlu mengulangi. Tidak perlu mengulangi. Setelah salat diberitahu oleh istrinya atau oleh anaknya bahwa ini gamisnya tadi terkena kencing. Bahwa ini tadi tempat salatnya kena kencing, belum dibersihkan. Belum dibersihkan. Urusan selesai. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allah tidak akan mungkin menghukum seorang karena lupa atau karena salah. Sama dengan orang yang puasa. Lupa kalau dia puasa makan sampai kenyang. Setelah kenyang ingat kalau dia sedang puasa. Rizqun razaqahullah. Rezeki yang Allah berikan kepada dia. Selesai. Tapi kalau di tengah makan diingatkan, kamu sedang puasa, kurang ajar banget sih kamu ngingatin aku. Aturan gak usah diingatkan. Kita melihat dia salat, makan, kita ingatkan, dan dia harus berhenti. Tidak boleh mengatakan pura-pura lupa terus salah tanggung. Apa yang ada di mulutnya dikeluarkan. Fana'am barakallahu fikum. Demikian mudahnya dan gampangnya agama kita. Syariat al-Islamiyah. Qala rahimahullahu ta'ala, Allah ta'ala haddatsana Abdan. Abdan ya ikhwan, siapa namanya? Utsman ibn Abdullah atau Abdullah ibn Utsman, namanya Abu Abdurrahman, kunyahnya Abu Abdurrahman, sehingga digelari dengan Abdan. Wallahu alam. Abdan huwa na'am, ada di sini ternyata, alhamdulillah. Abdullah ibn Utsman, na'am. Abdullah bin Utsman, namanya Abdullah bin Utsman, panggilannya Abu Abdurrahman, sehingga dua-duanya Abu, digelari dengan Abdan, digelari dengan Abdan. Abdan bukan nama orang, tapi gelar, panggilan. Namanya Abdullah bin Utsman, panggilannya atau kunyahnya, gelarnya apa kunyah? Dalam bahasa Indonesia apa kunyah? Panggilannya Pak Fulan, Pak Fulan kalau dalam bahasa Indonesia itu kunyah. Abu Abdurrahman. Akhirnya dipanggil Abdan. Qala akhbarani Abi an Syu'bah an Abi Ishaq an Amr ibn Maimun an Abdullah qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa artinya ha dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya ikhwan? Sering kita lewati dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada kalimat ha, ada huruf ha. Apa maksudnya dulu? Tahwilus sanad, perubahan sanad. Jadi artinya kalau ada ha, misalnya saya sebagai seorang murid, saya mempunyai 3 orang guru. 3 orang syekh, guru. Saya mendengarkan satu hadis. Suatu saat saya mendengarkan dari guru yang namanya Fulan. Satu saat saya mendengarkan dari guru yang namanya Fulan. Maka saya ingin meriwayatkan supaya lebih kuat bahwa saya mendengarkan hadis ini dari 2 guru, dari guru si A dan guru si B. Maka saya mengatakan haddatsana fulan fulan, kemudian saya sebut nama syekh saya. An fulan ibnu fulan, ha, saya mulai berubah sanad lagi. Karena saya mendengar dari beberapa orang. Itu makna ha. Qala wa haddatsani Ahmad ibn Utsman. Qala haddatsana Shuraih ibn Maslamah. Qala haddatsana Ibrahim ibn Yusuf an abihi an Abi Ishaq. قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. Abdullah bin Mas'ud, siapa yang kenal dengan Abdullah bin Mas'ud? Ada yang kenal enggak? Siapa Abdullah bin Mas'ud? Ada yang kenal enggak? Siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada yang ngobrol.
Haddatsahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla ya ikhwan muliakan Abdullah bin Mas'ud dengan ilmu. Yarfa'ullahu innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Pernah kelihatan oleh sebagian para sahabat tatkala memanjat kurma. Kelihatan betisnya kecil. Beliau dari Habasyah. Dan memang mereka seperti itu, betisnya kecil-kecil. Enggak ada dagingnya. Kelihatan tulang tok. Ditertawakan oleh sebagian para sahabat. Melihat kecilnya betisnya beliau, sepertinya kalau ketiup angin goyang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat daripada Gunung Uhud. Menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya al-izzah, kemuliaan dengan ilmu, dengan ittiba'ul kitab was sunnah. Bukan dengan poster tubuh, bukan dengan ketampanan dan kecantikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta birrajul as-samin al-batin yaum al-qiyamah la yad'u indallahi janaha ba'udah la yazinu indallahi janaha ba'udah. Akan didatangkan di yaumil qiyamah seorang samin batin yang gemuk dan besar perutnya, tetapi enggak ada amalan saleh, hanya sekedar menggemukkan badan. Kemudian ditimbang di yaumil qiyamah dan ternyata sama sekali tidak bisa menyaingi sayapnya seekor nyamuk. Lebih berat sayapnya nyamuk daripada dia, karena enggak ada amalan saleh. Na'udzubillah. Qala kana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat indal bait, di bait, yakni di Ka'bah. Wa Abu Jahal wa ashabuhu lahu julusun. Siapa nama Abu Jahal? Abu Jahal siapa namanya ya ikhwan? Amr bin Hisham. Amr ibn Hisham. Abu Lahab? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abu Lahab, Abdul Uzza, Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Istrinya siapa? Istrinya Abu Lahab siapa? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ummu Jamil. Ummu Jamil. Panggilannya bagus, orangnya Ummu Khabithah. Ummu Jamil. Tayyib. Abu Jahal siapa namanya tadi? Apa artinya Abu Jahal? Apa artinya Abu Jahal? Abu Jahal itu laqab pada asalnya, bukan gelar. Artinya Abu Jahal itu kebiasaan orang Arab. Kalau mereka melihat sesuatu orang yang memang enggak beres atau yang memang sifatnya seperti itu, dipanggil dengan Abu. Kalau udah bingung-bingung cari nama, sudah enggak, kasih aja Abu. Bingung-bingung cari ini barang harganya berapa, ngomong aja Abu Mi'ah. Abu Mi'ah yang harga 100. Duren mereka bingung cari namanya Abu Syauk yang banyak durinya. Fana'am. Orang hadza Amr bin Hisham jahil, padahal dia dari tokoh Quraisy. Ditokohkan oleh Quraisy tapi sombongnya tidak karu-karuan. Sudah sombong, jahil, sombong lagi. Sehingga Rasulullah menggelarnya dengan Abu Jahal. Yang tadinya gelar aslinya apa ya ikhwan? Siapa gelar aslinya? Abul Hakam. Gelarnya adalah Abul Hakam. Kenapa digelari Abul Hakam oleh kaumnya? Karena dia adalah hakim fima bainahum. Setiap ada pertikaian antar kabilah, antar suku, ada antara orang, mereka lari kepada Amr bin Hisham untuk islah, untuk berhakim dan selesai. Begitu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata tambah sombong dan tambah membangkang, Rasulullah menggelari, merubahnya dari Abul Hakam menjadi Abu Jahal. Menjadi Abu Jahal. Lihat di antara kejahilannya.
wa Abu Jahal wa ashabuhu lahu julus. Rasulullah sedang salat di Ka'bah dan Abu Jahal bersama anak buahnya sedang duduk di sekelilingnya. Idh qala ba'dhum li ba'd. Tiba-tiba ada yang membisikkan antara satu dengan yang lainnya. Ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulan fayada'uhu ala dhahri Muhammadin idza sajada. La haula wala quwata illa billah. Mana di antara kalian yang kira-kira bisa mengambil sala jazur, kotoran bekas sembelihan Bani Fulan, kotoran binatang bekas sembelihan Bani Fulan, lalu diletakkan di atas punggungnya Muhammad ketika sujud. Ya subhanallah, ini adiyahnya sampai seperti ini. Ketika sujud, mereka meletakkan kotoran binatang di atas pundaknya Rasulullah. Famba'atha ashqal qaumi faja'a bih. Maka bangkitlah salah satu orang yang paling sengsara dari kaum itu dan kemudian pergi mengambil kotoran binatang dan datang dengan membawanya. Faja'a hatta fanadhara hatta idza sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wada'ahu ala dhahrihi baina katifai. Dan dia pun melihat. Enggak boleh ada yang ngobrol. Ini menghadapnya ke mana? Enggak boleh ada yang ngobrol. Duduk yang benar. Duduk yang benar. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, maka orang ini tadi pun meletakkan di pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kotoran binatang. Penghinaan yang luar biasa terhadap seorang nabi. Apa dosanya? Tidak ada dosa sama sekali kecuali karena memang kedengkian aja. Dan memang ujian. Wa ana anzuru la ughni syai'an law kanat li man'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud, dan saya melihat perbuatan mereka itu tetapi hanya bisa melihat, tidak bisa apa-apa. Saya enggak punya kekuatan sama sekali untuk melarang mereka, saya hanya bisanya melihat. Fana'am. Karena memang yang namanya ingkarul munkar barakallahu fikum bukan dengan nekat dan bukan dengan bunuh diri. Bukan karena kecintaan kepada Rasulullah terus Abdullah bin Mas'ud mau bunuh diri, lah. Kata Ibnu Mas'ud, saya hanya bisa melihat. Bukan tempatnya untuk ingkarul munkar. Ibnu Mas'ud tidak punya kedudukan apa-apa sementara mereka banyak. Sehingga ini bukan berarti ikrarul munkar. Ibnu Mas'ud bukan berarti mengikrari kemungkaran, mengakui adanya kemungkaran, la. Tetapi beliau mengingkari dengan hati. Beliau mengingkari dengan hati. Faman lam yastati' fa biqalbi. Tayyib. Qala faj'alu yadhakun wa yuhiru ba'dhum 'ala ba'd. Setelah mereka meletakkan kotoran binatang di atas pundaknya Rasulullah, mereka pun tertawa terbahak-bahak dan saling menengok antara satu dengan yang lainnya. Ngejek. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sujud, beliau tidak mengangkat kepalanya sama sekali. Lihat, ini yang sering kita ingatkan ya ikhwan. Tatkala kamu mendapatkan ujian, cercaan, celaan, doa, jangan emosi dulu yang tampil. Gregetan, pingin tak cotos ini orang. Jangan. Pingin berantem aja. Pinginnya kapan ketemu mulutnya mau tak jotos biar ponyok itu. Jangan. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam santai. Wa Rasulullah la yarfa' sajidun la yarfa' rasah. Ngerti kalau dia diletakkan kotoran di punggungnya, di pundaknya ketika salat, beliau pun terus-terusan sujud dan tidak mau mengangkat kepalanya. Hatta ja'at Fatimatu fatarahat an dhahrih. Sampai Fatimah radhiyallahu anha datang dan membuang kotoran tersebut dari pundaknya. Mereka menghargai anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Farafa'a ra'sahu thumma qala. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya setelah ditahu bahwa kotorannya sudah disingkirkan oleh anaknya, beliau pun mengangkat kepalanya dari sujud. Kemudian beliau berkata, Allahumma alaika bi Quraisy. Wahai Allah, alaika bi Quraisy, mendoakan kejelekan. Allahumma alaik, doa ala itu artinya mendoakan kejelekan. Mendoakan kejelekan terhadap Quraisy.
tokoh-tokoh Quraisy. Thalatha marrat, 3 kali beliau mendoakannya. Fashaqqa alaihim idda'a alaihim. Lihat, beliau tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala termenung diam yang tadinya mereka menertawakan Rasulullah. Abu Jahal dan CS-nya begitu mengerti bahwa Rasulullah sedang mendoakan kejahatan terhadap mereka, diam. Enggak ada yang berani tertawa. Takut mereka. Ini kita sedang didoakan, sebentar lagi bakal binasa. Lihat ya akhi, pelarian senjata jadikan senjata. Satu-satunya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu disakiti, kamu diapa, yang sangat penting adalah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan selalu mendahulukan emosi. Qala wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi dzalikal balad mustajabah. Mereka walaupun dalam keadaan kafir tapi mereka meyakini bahwa doa di negeri ini makbul. Di negeri mereka pada saat itu makbul. Summa samma, setelah Rasulullah berdoa secara umum, Allahumma alaika bi Quraisy, kemudian beliau menyebutkan nama satu persatu. Allahumma alaika bi Abi Jahl. Wahai Allah, alaika bi Abi Jahl, turunkan hukuman atau azabmu kepada Abu Jahal. Sudah keterlaluan, sudah enggak bisa sama sekali diambil hatinya. Dengan cara lembut, dengan cara lunak, dengan cara ini sudah semuanya mentok, semuanya udah enggak ada sama sekali, didoakan. Allahumma alaika bi Abi Jahal wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Yang kedua Utbah bin Rabi'ah, wa Syaibah bin Rabi'ah, wal Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'ayyid, wa adda sabi' falam nahfadhu. Kata Ibnu Mas'ud, dan menyebut nama orang yang ketujuh tetapi saya enggak hafal. Menunjukkan jujur. 7 orang didoakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, fa walladhi nafsi biyadihi laqad ra'aitu alladhina adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibi Badr. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, saya melihat orang 7 yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semuanya jadi korban terbunuh di perang Badr. Pertama kali pertempuran antara kaum musyrikin. Itu pun kalau kita kembali kepada sejarah, Abu Jahal maju mundur. Pergi mundur lagi. Takut. Mau perang Badr takut. Rasulullah sudah mendoakan bakal ajal sudah di sana ini. Tapi kalau enggak pergi bakal dicerca, dicela oleh Quraisy. Ini tokoh kok ternyata penakut. Maju mundur berangkat juga akhirnya. Dipaksa-paksa akhirnya berangkat juga. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, 7 orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, saya melihat mereka semuanya mampus di perang Badr. Jadi korban pertama kali. Tokoh-tokoh Quraisy. Fa na'am barakallahu fikum. Banyak ibrah sebenarnya yang dapat kita ambil di dalam kisah ini ya ikhwan. Banyak sekali ibrah pelajaran, yang terutama adalah masalah keajaiban doa. Keajaiban doa seorang mukmin yang terkadang kebanyakan kita selalu melalaikannya. Selalu melalaikan dan selalu mendahulukan emosi. Kapan melihat dirusak nama baiknya, dijatuhkan, dirusak kehormatannya, selalu yang dahulu adalah emosi. Tetapi enggak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah azza wa jalla an yulhimana rusda anfusina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.